Salve. Shalom Aleichem. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, hari ini kita mulai memasuki Minggu Advent pertama. Bacaan suci pada Minggu Advent pertama berkisah seputar gambaran kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan kepada orang Israel. Tuhan bersabda, "Dengarlah, hai orang Israel, waktunya akan tiba. Keadilan akan tumbuh dari bumi. Damai sejahtera akan memenuhi seluruh bumi." Apa pesan penting dari bacaan pertama ini? Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, dalam hidup ini kita menghadapi pelbagai tantangan, penderitaan, cobaan, dan gejolak. Baik dalam diri sendiri, dari orang lain, dalam lingkungan pergaulan, dunia kerja, atau tantangan alam. Tapi yakinlah, dengan janji Tuhan itu, pada waktunya akan indah. Kita akan mengalami damai, shalom, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan hari ini. Yang penting, kita sungguh mempercayakan diri kita, hidup kita, dan semakin meyakini bahwa di balik peristiwa apapun dalam kehidupan ini, ada yang indah, yang terbaik, yang Tuhan sediakan untuk kita. Bacaan kedua, apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian ini? Rasul Paulus menasihati kita untuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih tinggi lagi kasih kita. Kasih kita pertama-tama kepada Allah dan kepada sesama. Yang berikut, dalam masa penantian ini, kita diminta oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Maka, bila kita ingin hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, kita harus melewati melalui jalan pertobatan, jalan purgativa, pemurnian. Pertama-tama kita harus menyadari disposisi diri kita, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, dan mulai memperbaiki diri dengan bertobat. Hanya dengan cara itu, dengan jalan itu, bagian ketiga Rasul Paulus, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setiap hari membuat Tuhan tersenyum, bukan marah, tapi tersenyum dan bangga dengan kita anak-anaknya. Bagian ketiga, pesan penting di Minggu Advent pertama ini, bacaan Injil sama seperti yang saya khotbahkan, kalau tidak salah 3 minggu lalu di gereja ini. Yesus mewartakan gambaran tentang akhir zaman, kedatangan Dia yang kedua kalinya.
Dia katakan dalam bacaan Injil tadi bahwa pada masa itu penguasa langit akan berguncang, bumi akan bergelora, lautan akan mengamuk, segala kuasa langit akan bertindak. Dan pesannya penting bagi orang yang percaya kepada Dia dan mengimani Dia secara sungguh dan mengasihi Dia secara sungguh, secara total. Don't worry, jangan takut, jangan khawatir, sebab pada kedatangan yang kedua itu Anak Manusia akan datang bersama awan. Kita sering menyaksikan fenomena alam dalam situasi-situasi tertentu. Ada awan yang berupa manusia. Sering kita lihat itu. Ini sebagai tanda-tanda kecil menuju kepada tanda besar itu nanti, bahwa Anak Manusia akan datang dalam awan. Dan bagi yang percaya kepada Dia, yang sungguh mengasihi Dia, hidup menurut firman-Nya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, don't worry, angkatlah kepalamu dan lihatlah, Sang Penyelamat datang untuk menyelamatkan dan membawa kita semua kepada the new paradise, new Yerusalem, sorgawi, sebagaimana dijanjikan oleh para nabi dan oleh Yesus sendiri kepada kita. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, supaya kita ketika peristiwa itu terjadi menyambutnya dengan sukacita, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan. Pesannya penting dari bacaan Injil. Hendaklah Anda hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup suci, hidup saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita memasuki bulan penuh rahmat, bulan Advent ini, dengan hati yang suci murni, dengan niat dan semangat tobat, dan pesan Yesus, berjaga sambil tekun berdoa. Jangan anggap remeh doa. Ada kesaksian kecil dari saya tentang kekuatan maha dahsyat dari doa. Kemarin pagi, ketika saya bangun pagi, itu flu berat, bersin-bersin, mulai demam. Tapi saya masih paksa misa pagi. Setelah misa tambah kencang lagi demamnya. Tapi saya sudah berjanji akan memimpin misa HUT Legio Maria ke-18 dan memberikan rekoleksi di Sowi. Setelah misa langsung beri rekoleksi dengan tema Per Mariam ad Yesum. Tiba-tiba demam. Saya kemudian sadar, ini bukan melaksanakan tugasnya Markus Malar. Ini bukan proyek dunia, ini proyek surga. Ini program Tuhan Yesus. Ini program Bunda Maria. Saya akan ke Dia. Kebetulan di kamar saya ada patung kerahiman ilahi. Saya nyalakan lilin, saya berlutut dan katakan kepada Yesus kerahiman, Yesus, saya datang ke tahta kerahiman-Mu. Saya bersamamu sudah menyetujui permintaan dari Legio Maria untuk hari ini pergi melayani misa syukur HUT ke-18 dan memberikan rekoleksi untuk menghantar mereka lebih mengenal-Mu dan lebih mencintai-Mu. Sembuhkanlah sakitku saat ini. Kemudian saya doa kerahiman, doa koronka. Setelah itu saya ambil masker, saya oles di masker itu dengan aromaterapi, pakai masker, jaket dan handuk di leher, dengan gerimis jalan dengan motor menuju Sowi. Apa yang terjadi Bapak saudara-saudara? Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan.
Misa aman, rekoleksi aman. Tanya kepada, ada Bapak Engki yang hadir kemarin, Bapak Aman, Ibu Ketua Lingkungan Santa Monica, tanya ke mereka. Fit sampai pulang. Pagi tadi, ini saya sudah khawatir tadi, yang itu sembuh, pagi tadi tantangan baru lagi. Saya belum ada merinding sekarang. Begitu saya bangun jam 6, saya bangun agak terlambat mungkin karena kecapean. Perut terputar. Dan dari jam 6 itu sampai saya menuju ke sini tadi, 2 kali ke kamar mandi. Yang keluar itu air. Deras. Saya langsung ingat peristiwa Pater Trom. Sekarang belum ada merinding. Apa yang terjadi? Saya kembali ke tempat doaku. Yesus yang bertahta di kamarku, patung kerahiman, kembali menyalakan lilin dan berkata, Tuhan, hari ini saya akan ke gereja untuk merayakan Minggu Advent pertama bersama umat Salvator Mari. Sembuhkanlah sakit perutku. Puji Tuhan, saat ini seperti yang kamu lihat, aman. Semoga tetap aman sampai Natal nanti. Berjaga dan berdoa. Tuhan dasar.